فمن ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وبعد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita. Di antara limpahan nikmatnya ialah kita dikembalikan dalam posisi sehat walafiat insya Allah, dalam keadaan beriman, dan memiliki kesempatan untuk belajar bersama lagi malam ini. Ya, maka ini sebuah nikmat yang patut disyukuri. Oleh karena itu, kita lazimkan ya ucapan hamdalah di lisan-lisan kita dalam segala situasi. Ya, baik akhwati, semoga keselamatan, salam, dan salawat ya tercurahkan senantiasa ya dari lisan kita untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai perantara syafaat yang kita nantikan di yaumil akhir kelak. Semoga dengan duduknya kita di majelis ini menjadi hujah bagi kita untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penghakiman nanti ya, di hari pertanggungjawaban nanti. Bahwa waktu kita, lisan kita, kemudian anggota pengucapan kita, ya itu kita telah pernah gunakan untuk belajar bersama, mempelajari kalam Al-Quran. Ya, dan semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ya Akhwati dengan membuka pertemuan kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Nini, terakhir pertemuan kita sudah sampai mana materinya, Bu? Sampai tawasud itu saja. Sekarang itu apa? Istilah ya. Istilah istifal saja. Istilah istifal. Ya. Sebentar, Bu. Afwan ya Bu Nini ya, afwan ya. Baik. Sudah sampai ke tawasud dan sudah dijelaskan untuk penyebab ya. Penyebab dari sifat tawasud yang ada di
ada di 5 huruf ya, lin Umar ya. Selanjutnya kita bahas tentang istilah dan istifal. Baik. Bisa bantu baca dulu? Ya, boleh saja. Apa Ah, ininya? ini. Istilah ya saja. Iya. Istilah secara bahasa adalah irtifa atau terangkat. Secara istilah adalah terangkatnya suara ke atas akibat naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Seiring dengan pengucapan huruf. Hurufnya ada 7, yaitu usudoktin kit. Lanjutkan di istifal, Ibu. Istifal secara bahasa bermakna apa nih? In. Infah, inkifat atau rendah. Secara istilah berarti tidak naiknya suara ke langit-langit. Hurufnya ada 22, yaitu huruf hijaiyah yang tidak memiliki sifat istilah. Cukup. Lagi sampai rongga mulut. Oh ya. Istilah adalah hak huruf. Kelazimannya dari sifat ini adalah adanya tafkim atau penebalan pada huruf dikarenakan gema suara yang memenuhi rongga mulut. Lawan dari tafkim adalah tarkik. Makna tarkik adalah tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga mulut. Baik, jazakillah khair Bu Nini. Jazakallah khairan saja. Istilah dan istifal ini merupakan salah satu pasangan ya, pasangan sifat atau sifat yang memiliki lawan ya. Istilah lawannya adalah istifal ya. Jadi secara bahasa istilah ialah terangkat, irtifa ya. Apa yang terangkat? Terangkatnya itu suara ke langit-langit ya. Suara ke langit-langit. Nah, naiknya suara ke atas yang diakibatkan oleh pangkal lidah yang naik. Jadi kalau misalnya ada ustazah yang mengingatkan ya, mana istilahnya? Ah, kurang istilah. Berarti pangkal lidahnya itu kurang naik gitu. Ya. Jadi kaitannya apa? Bicara tentang apa istilah itu? Tentang naiknya suara ke langit-langit disebabkan oleh naiknya bagian pangkal lidah atau terangkatnya bagian pangkal lidah. Nah, seiring dengan pengucapan huruf. Nah, di sini dimaknai ya, seiring dengan pengucapan huruf, ini artinya istilah ini ketika hurufnya diucapkan, maka sepanjang itulah sifat ini ada. Artinya apa? Saat huruf-huruf istilah ini diucapkan, pangkal lidahnya terus naik, ya, terus naik sehingga ia dalam keadaan fathah, kasroh, dhammah maupun sukun, dia tetap terangkat pangkal lidahnya. Jadi berbeda dengan misalnya ya, misalnya huruf ain yang fathah. Jadi kalau ain yang fathah itu ketika katup epiglotisnya nyandar ke belakang, itu nggak selamanya disandarkan. Nggak selamanya begini. Nggak gitu. Ya, jadi begitu menyandar ke belakang, kemudian langsung ke posisi normal lagi. Jadi kayak dicongkel gitu ya. Kalau huruf ain seperti itu. Iu-a, ya. Ya, bukan kaku, bukan ya. Jadi dia langsung kembali lagi ke posisi normal ya. Telepon Ustazah memang nggak, emang kameranya nggak dibuka Ustazah ya? Iya. Belum ini. Saya masih menjelaskan ya. Berbeda dengan berbeda dengan istifal ya. Afwan, kita lanjutkan dulu yang tadi. Kalau huruf ain kan seperti itu ya. Coba, baik, saya coba buka ya. Iya, baik. Kalau huruf
Kalau huruf-huruf yang isti'la kan demikian. Huruf ain tadi kan demikian ya. Berbeda dengan huruf isti'la. Huruf isti'la itu ketika diucapkan dia rata tebalnya gitu ya. Rata sifat isti'lanya, terangkat pangkal lidahnya dari awal sampai akhir. Ya, contohnya yaghfiru, Nah, biasanya di sini ghainnya suka ketinggalan tuh bagian naik pangkal lidahnya itu. Suka kalau ghainnya disukunkan jadinya yagh, yaghfiru gitu kan ya. Yaghfiru padahal harusnya dia tetap ghiru au au. Ini bukan berarti bibirnya disengaja didekatkan ya. Enggak, itu hanya efek saja. Yang harus diperhatikan di sini ialah rahangnya. Ghiru au au au. Ketika a kemudian ghain di sini ya. Ghain di pangkal lidah ini ya, ketika dia sukun itu dia langsung pindah fokusnya ke belakang. Fokusnya pindah ke pangkal lidah. Sehingga ini yang di bibir ini bukannya disengajakan didekatkan, tapi ini langsung pindah ke sini. Jadi di sini yang diurusin itu di sini, ya. Ro, ri, ru, au, au, au. Ini enggak, giginya itu enggak pindah kemana-mana. Hanya di situ aja. Tapi tertutup sama bibir. Au. Karena menaikkan pangkal lidah, jadi ini ikut gitu. Ini hanya ikut aja, nggak disengajakan. Ro, ri, ru, ao. Yaghfiru, yagh, yaghfiru, bukan yaghfiru. Nah, satu ciri-ciri ketika pangkal lidah sudah naik, itu adalah ininya agak naik memang, bibirnya. Au, au, karena rahangnya diturunkan, ya. Ah, turun. Fokusnya ke belakang sini. Au, 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 au. Nah, di sini yang kerja. Bibirnya lemes aja gitu. Ya, tapi karena dia menebal, menaikkan pangkal lidah, efeknya itu bibirnya memang agak naik. Jadi itu hanya efek saja. Dan itu di sepanjang huruf ya. Yaghfiru, yaghfiru liman yasha. Misalnya gitu ya. Maka sepanjang ghainnya itu sukun, belum pindah ke huruf fa, ya huruf selanjutnya maksudnya, maka sifat isti'la'nya itu selalu mengikuti. Gitu. Ya, ini huruf isti'la'. Hurufnya ada 7, qussodotin til. Ya, ko, sod, dod, to, kof, lo. Ya, ada 7 hurufnya. Sehingga ketika huruf hijaiyah kita ingat jumlah semuanya ada 29, maka sisanya adalah 22. Nah, 22 sisanya ini masuk ke dalam huruf-huruf lawannya. Lawan dari isti'la ialah istifal ya. Sehingga istifal artinya kalau tadi isti'la naiknya suara ke langit-langit, maka istifal artinya suara tidak naik ke langit-langit gitu. Nah, ini nanti efeknya huruf-hurufnya ini biasanya tipis gitu ya. Efeknya biasanya tipis jadi hurufnya ya. Nah, di sini yang tadi saya katakan sifat isti'la itu rata, ikut terus. Nah, inilah yang disebut dengan hak huruf ya. Kelaziman dari sifat ini adalah adanya tafkim ya. Jadi efeknya jadi tebal pada huruf. Jadi isti'la itu hak huruf, tafkim itu jadi mustahak. Hak dan mustahak. Atau kalau di sini isti'la itu ialah sifat lazimahnya ya, dan tafkim itu menjadi sifat aridhonya gitu ya. Lawan dari tafkim adalah tarkik. Makna tarkik adalah tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga. Ya. Kita lanjutkan yang di bawahnya.
menurut mazhab Ibnul Jazari, tafkhim memiliki 5 tingkatan. Ya, 1 fathah yang diikuti alif. Ya, fathah yang diikuti alif. Nah, di sini pengertiannya seperti apa? Lihat contohnya ya. Maksud di sini adalah fathahnya itu setelah huruf isti'la tadi ya. Ya, jadi urutannya itu huruf isti'la, kemudian ada fathah, ya. Isti'la, huruf isti'la, fathah itu harokatnya, ya. Kemudian diikuti oleh alif, diikuti dengan alif. Nah, itu yang pertama, itu tingkatan yang paling tebal. Nah, ini yang disebut dengan 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, boleh ditambahkan di kitabnya ya. Di sebelah kanan mungkin dikasih keterangan, paling tebal. Paling tebal. Ya, paling tebal ketika huruf isti'la'nya itu berharokat fathah dan diikuti oleh alif. Contohnya di sini, qad, ya, atau qol, so, 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 ya. Ini paling tebal, ya. Nah, kita lihat tuh contoh, ya. Bo, itu paling tebal. Yang kedua, ya, ketebalannya lebih sedikit daripada yang pertama, ya. Yaitu ketika huruf isti'la'nya berharokat fathah sama, ya. Tapi tidak diikuti dengan alif. Ya, kita lihat contohnya. Ada huruf kho, ya, sama-sama huruf kho. Tapi setelahnya alif. Setelah huruf ro, fathah, ya, harokat fathah. Karena itu tingkatan dari ketebalannya itu kurang daripada yang nomor 1. Ya, kalau tadi kode, kalau ini koroje, 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 ya, lebih tebal yang pertama. Nah, demikian pula lebih sedikit lagi, lebih berkurang lagi di posisi yang nomor 3. Posisi nomor 3 ini ada dhammah. Artinya huruf isti'la'nya berharokat dhammah, maka tidak akan lebih tebal daripada yang nomor 2 dan nomor 1 keadaannya, ya. Contohnya, fakhura, fahu, fahu, ku, kan? Ku, beda dengan ko. Kenapa? Kalau secara praktek ya, secara praktek huruf ko itu ketika dia berharokat fathah, ya, kan rongga mulutnya harus, bukan harus, rongga mulutnya bisa terbuka dengan lebih luas. Ya, rongga mulut yang terbuka dengan lebih luas ini memungkinkan pangkal lidahnya untuk naik setinggi-tingginya. Itu. Sehingga memang dia akan lebih tebal daripada yang berharokat dhammah itu, ya. Fakhura beda dengan khoroje, khoroje, fahu, fahu, ya. Nah, selanjutnya juga demikian, sukun. Sukun ini juga lebih pendek lagi, afwan, bukan lebih pendek, lebih berkurang lagi ketebalannya. Ya, ketebalannya lebih berkurang lagi daripada yang dhammah, ya. Ikhraja, ih, ikhraja. Jadi bukan ih kayak mendesis gitu enggak ya. Bukan ih tapi ih, ih tetap berusaha dibuka. Rongga yang menuju tenggorokannya itu tetap dibuka. Ikhraja, ya. Ikhraja. Dan yang terakhir, yang paling sedikit ketebalannya, ya, ialah yang kasro. Yang harokatnya kasro. Akhi, akhi, ki, akhi. Karena
Karena di sini ya, kalau dia kasroh, berarti kan dia harus menurunkan rahang dan bibir bawah ya. Akhi. Nah, ketika dalam pengucapan ini memang posisinya rahang itu lebih sempit. Rongga menuju tenggorokan itu juga jadinya lebih sempit gitu. Sehingga untuk menebalkan diri memang sangat terbatas, walaupun harus tetap tebal. Harus maksudnya tetap bisa naik pangkal lidahnya, namun tidak seperti yang sukun, dhamma, fathah yang tidak diikuti alif, apalagi fathah yang diikuti alif. Jadi dia makin sempit gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, isti'la dan istifal. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Baik, kalau belum kita lanjutkan ya. Kita lanjut kepada itbaq dan infitah. Boleh bantu baca nomor absen Ibu Nurlela? Bisa bantu baca Ibu Nurlela? Sudah. Nah, Itbaq dan infitah. Itbaq secara bahasa adalah ishak atau melekat. Secara istilah adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Hurufnya ada 4. Sod, dot, to, zo. Huruf itbaq lebih khusus daripada isti'la. Seluruh huruf itbaq bersifat isti'la dan tidak berlaku sebaliknya. baik, jazakillah khair. Wajazakillah Itobak khair, Ustazah. kita. Amin. Itobak secara bahasa adalah ilsok, melekat. Apa yang melekat? Kira-kira apa yang melekat? Yang melekat adalah lidah, ya. Yang melekat adalah lidah. Ya. Secara istilah adalah terkurungnya suara di dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Ya. Hurufnya ada 4. Sod, bod, to, lo. Huruf itobak lebih khusus daripada huruf isti'la. Nah, di sini rasanya melekat itu artinya lisan kita, lidah kita itu kayak kayak lengket dengan permukaan yang bawah gitu loh, dengan permukaan yang bawah. Kemudian eh, terasa berat ketika diucapkan ya, efeknya itu ya, karena untuk huruf itbaq ini satu syaratnya ialah ia harus menaikkan pangkal lidah, ya, harus menaikkan pangkal lidah. Jadi setelah pangkal lidah naik, kemudian bagian lidah yang depan ya, kalau bisa saya gambarkan itu ya, baik kelihatan ya. Jadi kalau dia istilah itu bagian belakang, ya bagian belakang, seperti bagian sini gitu ya, bagian pangkal lidah. Nah, pangkal lidahnya sudah naik. Nah, kemudian di sini lidahnya begini, lidahnya itu seperti begini, memangkuk gitu. Bagian depan lidahnya itu memangkuk begini. Nah, begini ya. Sehingga ada rasa seolah-olah itu suara itu ngumpul di dalam rongga mulut. Jadi dia terkurung. Suaranya terkurung di dalam ruang sempit antara lidah yang memangkuk tadi dan juga langit-langit. Nah, sehingga kalau di huruf isti'la itu pantulan suaranya itu miring, ya, miring, kemudian ke depan. Contohnya coba kita lihat lagi Bu Nini. Contohnya di huruf qaf yang kelihatan sekali coba. Huruf qaf yang tadi, slide-nya yang tadi, yang sebelumnya Bu Nini, Afwan, minta tolong. Yang sebelumnya tadi, Bu Nini bisa bantu? Oh, nggak Ya, sedang. sebentar saja, Afwan. Ah, ah, ah.
Ya, ini kan yang wo ya. Yang qaf tadi kita perhatikan. Karena ini screen-nya masih di sini, coba kita lihat ya. Afwan Bu Nini, Bu Nini, di sini Bu Nini. Afwan Bu Nini. Iya. Nah, ini Akhwati. Coba kita lihat perbedaan. Coba dicubit, mungkin dicubit masing-masing ya. Screen-nya ya, diperlebar gitu dengan menjauhkan telunjuk sama jempolnya ya. Rapetin dulu, tempelin, kemudian dijauhkan. Ini huruf qaf dan huruf lo. Ya. Huruf qaf adalah huruf yang isti'la. Namun, dia bukan huruf ittobak. Ya, bukan huruf ittobak. Maka, lihat pantulan arah suaranya. Ya, pantulan arah suaranya itu, dia miring. Miring. Seolah-olah bisa kita katakan miringnya itu kayak mau ke arah gusi depan gitu ya. Miring nih pantulannya nih. Miring pantulan suaranya, arah suaranya miring. Sedangkan pada huruf wo, di sini kita lihat arah suaranya langsung ke atas, langsung ke langit-langit, lurus ke atas. Ini karena apa? Karena kita memangkukkan lidah tadi itu. Itu yang disebut dengan ittobak. Dia lengket, ya. Sehingga huruf qaf hanya ko, ko, ko. Sedangkan huruf do, lo, lo. Lebih tebal lagi. Ya, lebih tebal lagi daripada qaf, ya. Jadi sudah pangkal lidahnya naik, kemudian pinggir-pinggir lidahnya itu membentuk mangkuk gitu sehingga suaranya itu arahnya ke atas sehingga gemanya dia lebih lebih besar ya. Oh gitu ya. Lo, so, lo ya. Nah, di sini ada 4 huruf saja ya. Ada 4 huruf saja yang merupakan huruf itobak ya. Huruf itobak hanya 4 ya. Sod, bod, to, dan lo ya. Yang mana huruf ini juga tadi termasuk ke dalam huruf isti'la. Ya. Jadi itobak syarat pertamanya ialah mengangkat pangkal lidah sehingga huruf-huruf isti'la pasti ada di dalamnya. Ya, sehingga huruf-huruf isti'la itu pasti ada di dalamnya. Tapi tidak semua huruf isti'la ada di dalamnya. Tidak semuanya, artinya yang itobak, yang dimangkukkan gitu ya, yang suaranya terkurung ya, terkepung antara lidah dan langit itu cuma 4. 4 dari 7 tadi ya. 4 dari 7. Kalau isti'la kan lebih banyak ya. Hurufnya ada 7. Nah, sehingga di sini dikatakan huruf itobak lebih khusus daripada huruf isti'la. Jadi lebih khusus, lebih sedikit gitu ya. Seluruh huruf itobak bersifat isti'la. Namun, tidak semua huruf isti'la bersifat itobak. Ya, tidak semuanya. Jadi, apa tadi yang nggak ada di huruf itobak? Huruf isti'lanya sisanya ada apa tadi hurufnya? Qaf, terus apa lagi Akhwati? Coba lihat di kitabnya. Ussodoting qiyad. Berarti huruf apa aja? Huruf apa aja yang bukan huruf itobak? Huruf Poin saja. Ko. Goin. Nah, ko dan Goin. Kha dan goin. ko, goin. Bagaimana dengan kof? Ya, sama kof. Iya, sama Iya. qaf. Kha, Saja. goin, qaf. Ko, goin, dan kof. Jadi 3 huruf ini adalah huruf isti'la. Tapi dia nggak masuk ke dalam huruf itobak. Ya, artinya dia nggak membutuhkan lidah yang dimangkukkan tadi. Jadi suaranya nggak terkepung. Hanya tebel aja. Ko, ya. Ko, oh. Nah, kalau kita mau berusaha mengingatnya, ya, itu yang mudah adalah mereka, baik
Qaf, ghoin maupun kho ya, itu tempatnya dekat sekali dengan anak teka. Semuanya dekat sekali dengan atau berkaitan dengan lubang tenggorokan. Bedanya kalau qaf itu belum masuk ke tenggorokan ya. Sedangkan ghoin dan kho ya itu sudah masuk ke pangkal tenggorokan. Gitu ya. Baik. Selanjutnya, infitah itu apa? Infitah kebalikan dari itobak. Secara bahasa, infitah artinya renggang. Secara istilah, tidak terkurungnya atau tidak terkepungnya suara antara lidah dan langit-langit. Itu. Jadi lawan dari itobak tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau huruf itobak itu ada 4, berarti huruf infitah ada berapa? Ada berapa, akhwati? Ada? Ada berapa? 25 itu, Ustaz. saja. Ya, 25. Fokus ya, 25. Jadi semuanya 29. Dikurang dengan 4 tadi, huruf itobak, sisanya ada 25. Berarti huruf infitah itu ada 25. Gitu ya. Nah, di sini kita baca, tafkim yang dihasilkan oleh huruf isti'la itobak itu lebih kuat dibanding tafkim yang dihasilkan oleh huruf isti'la infitah ya. Jadi huruf isti'la infitah itu yang tadi ya. Ghain, qaf dan ko ya. Itu ketebalannya kurang dari huruf-huruf yang isti'la itobak ya, yang 4 tadi. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup atau bingung ini? Kalau diam ini ada 2 kemungkinan ini. Bisa dimengerti, akhwati? Insya Allah Insya saja. Allah. Kalau Ustazah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan ya. Baik, untuk pembahasan teori sampai sini saja dulu ya. Supaya mudah untuk dipahami, jadi jangan buru-buru. Nanti bisa dibaca-baca kembali ya dari materi. Kita lanjutkan ke dars kita ya, pelatihan kita. Yang pertama, Ibu Lela ya. Maaf Ustazah. Baik, tafadhol Ibu Lela. Sampai mana kemarin Bu Nini sempat catat Bu Nini? Sempat 15 dikasih ya, 15 ya, Iya, sampai itu. 15 pokok 16 ya. Naik 15 ya. Iya. dars ke-15. Iya saja. Baik. Wow. Oh, wow. Nun, wow. Oh, nun. Ke wow. Nun ke wow. Iya, Ya. ke 16. Baik, silakan dibuka mikrofon, kameranya Ibu. Yuk. Nah, Ustazah. Berarti mengulang dari nun atau langsung ke wow, Langsung Ibu? ini biasanya minggu depan ya Ustazahnya. Ah, ya. Berarti minggu depan, berarti sekarang huruf wow ya. Nah, Ustazah. Ibu Nurella bisa diturunkan lagi itu kameranya, sebab saya ngeliat kacamatanya aja. Lisannya Begini Ustazah. lisannya Udah Ustazah. belum ditundukkan, kameranya dinundukin gitu, Bu. Oh, begini barangkali ya. Nah, itu baru kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Ya, huruf nun makhrajnya dari ujung lidah menyentuh gusi atas. Tempatnya berarti di antara huruf apa dengan apa, Ibu? Nun, ujung gigi lidah menempel di gigi seri atas. Ayo, di gusi Di atas. gigi atas. Ujung Ah, lidah menempel di gigi gusi atas hmm. melewati rongga hidung. Nun, Huruf nun ini ada di antara huruf apa dan apa, Ibu, makhrajnya, Bu? Masih ingat? K,
antara ta, Hmm? Ustazah. Bukan. Antara lam dan ro. Lam dan ro. Lam dan Mm-mm. ro. Huruf lam itu dia dari ujung lidah ya, dari ujung lidah dan tepian lidah itu bersentuhan dengan gusi atas yang dekat banget sama tumbuhnya gigi. Itu huruf lam. Al, al, heeh. Nah, kemudian Al, sedikit nun mundur sedikit. Al, an, 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 mm-mm. an, Mundur lagi ro, aro, aro. Ini kalau ibu perhatikan, jarak antara gigi saya atas dan bawah itu dari huruf lam, nun ke ro itu makin makin renggang, jaraknya makin lebar. Al, al, an, an, aro, aro, aro. an, Nah, ini yang terakhir ro. ya, memang kelihatannya menyempit, tapi itu justru efek. Sedangkan karena rahangnya turun, nah, Ro. kan gini ya. Buka lagi lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi. Al, Di turunnya rahang lebih banyak di ro. al. Nun itu di antaranya. Gitu ya, Bu. Nah, Ustazah. Dan melewatkan suara di pangkal hidung. Nah, kita sudah belajar kemarin. Ada sifat apa, Ibu, di situ, Bu? Huruf nun. Kalau huruf nun Jahar, katanya sebagian suaranya lewat ke pangkal hidung. Berarti ada sifat apa? jahar, Bukan jahar. Melewatkan suara di pangkal hidung. Ayo. Hames jahar. Iya, jahar memang. Jaharnya itu iya, gini, Bu. Kalau hidung, jahar itu nunnya jelas. Nunnya jelas. An, ya. an, Tapi proses suara lewat ke pangkal hidung itu bukan masalah jahar lagi, itu bainiyah, ya. ini ya. Bainiyah. Bainiyah. Kemudian gunnah, jadi ada gunnah juga. Nah, di pangkal hidung itu juga Nun, ada gunnahnya, ya. Kemudian dia huruf yang istifal. Artinya apa tadi, Bu? Kita baru belajar istifal dan isti'la. Yo, istifal berarti Istifal itu berarti tidak mengarah suara ke langit-langit. Istifal berarti suaranya tipis. tipis, boleh. Terus keadaan pangkal lidahnya gimana? Terangkat Istifal? nun, Iya, nun kalau ke atas. terangkat apa enggak? Tidak. Kalau Kalau istifal. istifal tidak mengarah ke suara yang ke langit-langit. Suaranya tidak Heeh. mengarah ke langit-langit. Iya, Maksudnya tidak yang terangkat. lidahnya, pangkal lidahnya gimana, Ibu? Pangkal lidahnya terangkat apa enggak? Tidak tidak terangkat itu saja. Iya, tidak terangkat. Jadi pangkal lidahnya enggak terangkat, dia istifal, tidur. Ya, tidur, rebah, sehingga suaranya efeknya ialah suaranya tarkik, Hmm. tipis. Gitu ya. Baik, kita praktekkan ya. Nah, Nah, ya, kita berikan nah, huruf saja. Nah, 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 ba, la. nah, ba, la. Bagus. Na, ka, ta. Na, ka, ta. Na, da, ma. Na, da, ma. Bagus, Masya Allah. Na, sa, ro. Na, sa, ro. 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 Ja, na, ha. Ja, na, ha. Ha, tipiskan lagi. Ha. Ha, ha. Ulang. Ja, na, ha. Itu masih ke bawah Ibu. Di tengah aja. Fokuskan Ibu, yang dikeluarkan itu bukan suaranya, bukan powernya atau tenaganya, tapi yang dikeluarkan ada hawanya aja. Jadi kayak berbisik aja. Ya. Ja, na, ha.
Janaha. Lanjut. Sa Sa na. Sahona. Adzana. Azana. Nazaha. Nazaha. Coba yang bawah ibu sendiri. Abata. Sa. Jaha. Ho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Ya, sedikit ya Bu. Jaha, yuk hawanya. Jaha-ho. Jaha-ho. Tipiskan lagi. Jaha-ho. Jaha-ho. Sekarang perhatikan di huruf zai. Da, Za. zang, ro, za. Za. Ro. Za. Ayo, kebalik-balik itu. Da, za, zal, zal. Da, za, ro, za. Da. Za. Ro. Za. Ro, za. Ro. Za. Mana Bu? Sofirnya dulu Bu. Ro, za. Ro. Za. Iya, Masya Allah. Terakhir, sa. Sa. Baik, kita lanjutkan ke huruf waw. Ya, makhraj waw. Ya, adanya di makhraj apa Ibu? Waw adanya di makhraj apa? Termasuk makhraj besarnya apa? Makhraj secara umumnya masuk ke mana dia? Al-lisankah Kedua atau bibir. al-lisankah atau Asapan. al-jaufkah? Apa namanya? Kalau kedua bibir berarti alisan saja. Bukan. Alisan itu lidah. Wow. Berarti sama aja lin saja. Huruf lin, Bukan, bukan. bukan itu yang Kedua dimaksud. bibir. Yang dimaksud adalah kedua bibir. Apa bahasanya? Kalau kedua bibir itu apa? Kan ada al-khoisyum, ada al-jauf, ada al-halq, ada asyafatan, ada al-lisan. Nah, yang mana? Kalau ini kedua bibir berarti al-jauh. Asapatain saja. Iya, asyafatan. Iya. Dihafalkan ya. Asyafatan. Sudah. Asyafatan itu secara umumnya ya ada di asyafatan. Baru nanti ketika sudah di cabangnya, di asyafatan itu kan cabangnya ada dua, Ibu. Di asyafatan cabangnya ada dua. Yang pertama ialah ketika bibir bertemu dengan gigi seri atas, itu ada huruf fa. Kemudian makhrajnya cabangnya yang kedua yang berasal dari kedua bibir, entah itu dimonyongkan, entah dirapatkan dengan diberikan gunnah gitu. Ya, Bu? Baik. Ibu Nurlela silakan. Ya Ustazah, Afwan ada anak-anak, Ada ruang. ada Baik. gangguan sedikit. Wow, ini ya. Wada'a. Dibaca dulu makhrajnya dari mana? Wow. Oh, menghimpun bibir atas dan bawah dan tidak merapatkannya. Iya, tidak merapatkannya, ya. Wah, Wa, wah, langsung terbuka. wa, Ya. Wada'a. wada'a. Jawaro. Jawaro. Lanjutkan, Bu. Wasaba. Mm. Hawaza.
Ya. Kasawa. Mm, Mawata. ya. Khawana. Nunnya na. Mundur lagi sedikit, Bu. Ujung lidahnya mundur lagi. Khawana. Mm. Zawala. Lagi tambahin huruf Z-nya. Zawala. Zawala. Iya, gitu Ibu. Lanjut lagi. Abatasa. Jaha. Ho. Da. Za. Ro. Za. Sa. Ka. Mm-mm. La. Ma. Na. Wa. Iya. Lanjut Bu ke huruf H ya. Huruf H, dars yang Nah, ke-17 ya. Huruf H di situ ada dua penulisan. Kalau dia di awal, ya, di awal, maka penulisannya seperti di sebelah kanan. Ya, ini di awal, artinya dia akan disambung dengan huruf lain. Kalau misalnya dengan alif, maka nanti akan ada alif berdiri setelah itu, gitu ya, disambung. Tapi kalau jadi dia adanya di ujung, maka penulisannya sebelah kiri itu, yang di sebelah kiri. Misalnya akhiroh, gitu ya. Akhiroh. Jadi haknya ada di belakang, di paling belakang, ya. nah, Penulisannya makrojnya ada di pangkal tenggorokan, jadinya dia masuknya ke makroj apa Ibu? Al? apa jauh Bukan. Kalau al jauf itu lubang atau rong tenggorokan. tenggorokan Tenggorokan sama berarti ya al jauh al faisum asafatain itu hidung ya Ustazah. asyafatan itu di bibir, yang tadi Jadi tempat buang. al jauh Hmm, tenggorokan. bukan, tenggorokan itu al-halq, Berarti al-halqu. al haq gitu. Iya, al-halq ya. Ah, Lupa namanya. baik. Namanya Berarti Ustazah. akhirnya Bu Nurlela di pekan selanjutnya menghafalkan nama-nama itu, ya Bu. Nanti disetor Nah, insya Allah. Ustazah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari pangkal tenggorokan artinya tenggorokan berada paling bawah Ah, ya. bawah Jadi bawah. saat mengucapkan ini, insya Allah mudah gitu ya. Kita harus optimis ya. Yang pertama ya kita lihat ha. Nah ini yang tadi yang hawanya yang kita keluarkan. Ha, 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 Ha ha. ha Lagi. ha ha Hmm. Ha, ha. ha ha. Terus Bu, lanjut Bu. Ko ha. Mm. Ba ha ta. Iya. Ha za la. Ya huruf Z-nya mana? Ha, za, Za. la. Ha za la. Hmm. Ha sama. Hmm. Ka ha ro. Ya. Ha na a. Hmm. Jahada. Dalnya nggak mau Da. mirip dengan huruf D, Da. maunya da. Da. Ah, ja, Jahada. iya. Lanjut Bu. Dada. Zahala. Ya, putusin dulu satu-satu. Za, ha, la. Zahala. Hmm. Sahawa. Hmm. Hadama. Hmm. Haro'a. Oh, jangan dicicil nafasnya satu persatu hurufnya. Oh, Ha, nah. ro, a. Haro'a. Iya gitu. Jadi kenapa saya mau pengucapannya itu betul-betul satu huruf biar dia punya jatah untuk kekuatan yang sama, kemudian apa namanya energinya sama, juga dorongan suaranya itu sama gitu ya dari awal sampai akhir sehingga
Ini biar semua sifat-sifatnya itu dapat semua. Perkenalkan. Gitu, Bu. Ya. Baik. Nah, Ustazah. Kemudian dilanjutkan untuk huruf hamzah ya, Ibu. Nah, Ustazah. Baik. Barakallahu fiik, Bu Nurlela. Wa jazakillahu khairan katsiran, Ustazah. Wa iyyakum. Silakan Ibu Yuli Kartika. Ibu Yuli sudah sampai mana? Kemarin dicatat? Assalamualaikum. Masya Allah. Dari 9. Dan 9. Baik. Dari 9. Yuk silakan. Da, ro. Da, Mm-mm. ro. Mm-mm. Ja, ro, ba. Ya, coba ro-nya sekarang jangan dicicil begini. Ro, tapi ro. Ro. Kebukanya lebih tegas. Ja, ro, ba. Yuk. Ja, ro, ba. Iya. Mm-mm. Lanjut, Bu. Ha, ro, sa. Iya. Ba, ro, da. Mm-mm. Huruf dalnya jangan Da, tumpul. Ba, ro, da. 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 Mm-mm. Kayak, Ba, Mm-mm. Coba. ba, ro, da. Mm-mm. Lanjut. A, kho, ro. Mm-mm. Ro, ro, ta, ba. Ro, ta. Yuk, hamasnya kasih. Ro, ta, ba. Ro, ta, ba. Mm-mm. Za, ro, a. Mm-mm. Ha, ro, ja. Iya. Da, sa, ro. Mm-mm. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro. Mm-mm. Masya Allah. Lanjut, Ibu. Da, za. Mm-mm. Da, sa. Iya. Da, za. Mm-mm. Ta, za. Yuk, lebih dibuka aja ya rongga mulutnya ya. Ta, za. Ta, za. Iya. A, za, za. Mm-mm. Ha, ro, ha, ro, za. Iya. Za, ja, ro. Mm-mm. Kho, ba, za. Iya. Za, ba, da. Mm-mm. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Iya, Masya Allah. Lanjut lagi, Bu. Sa, sa, Sa. Harus ada apanya? Harus ada sofirnya. Sa. Ayo. sa, sa, Coba Ibu. Gitu. Sa. sa, Mm. sa, 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 Ya. da, sa, Ya. za, sa, Za. Sa. za, sa, Ya, bagus. Terus? sa, ja, ro, Mm. sa, ba, ta, Mm. kho, sa, a, Ya. da, ha, sa,
Sa, kho, ro. Sebentar, beda ya bukunya ya sama yang saya pegang ya. Sebentar, Oh. sebentar. Oh, memang ini sa, kho, ro. Ulang? Sa, kho, ro. Iya. Lanjut, Bu. A, ba, ta, ta, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa. Iya. Baik, Ibu PR-nya adalah di huruf sa. Ibu Yuli huruf sin-nya ya. Huruf sin maksud saya. Huruf sin-nya itu kasih dia harus punya sifat sofir. Sa, sa, si, su, as. Coba, Bu. Sa, si, su, as. Heeh. As, tahan di tengah, Bu. Jangan cepat-cepat ditutup. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. 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 Biarin ngalir. Jadi as jangan langsung ditutup, tapi as gantung gitu lidahnya. Nggak ditempelin ke bawah. As. Sa, si, su, as. Jadi desisnya itu ya, itu harus dilatih ya, supaya sifat sofirnya lebih tampak lagi. S-nya itu lebih tampak lagi ya. Masya Allah. Naam. Ibu di pekerjaan diulangi untuk huruf sin-nya ya. Kita latihan Baik. huruf sin ya. Barakallahu fiik Ibu. Baik. Ibu Nini ya, silakan Bu Nini. Ya, selanjutnya saya Ustazah. Ah, Pakai buku sudah saya, selesai. Ustazah. Halaman 61 Ustazah. Halaman ke-61. Ya, Oke. yang tulku itu saja. Ya, silakan Ibu. Mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah. Tulku Mm-mm. tanha. Sebentar Ibu. Yuk, silakan. Diulang boleh? Ya. Tulku Ibu tanha. Ibu Ya. Nini mana gambarnya? Belum kebuka ya? Oh ya. Ya, ya Ustazah. Apaan? Kelihatan Nah, Ustazah. ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Tulku Mm-mm. tanha. Ya, Ta'lu. ta'alu. Turun lagi, Bu. Ta'alu. Ta'lu. Ta'lu. Ta'alu. Kayak ditelan, Bu. Ta'alu. Lu. Masih jadi PR ya ainnya ya. Yuk, gak apa-apa Iya lanjut, Bu. saja. Tamshi. 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 Iya. Terus? Turji. Salah. Turji. Ini tebal, Ibu. Roknya ditebalkan, pangkal lidahnya naik. Turoji. Turji. Jangan digigit. Giginya jangan rapet. Giginya harus berjauhan. Turo. Hmm. Kalau dibuka, ini kan Turji. punya bibir saya ya, Bu. Ini ya. Turo. Turo. Hmm. Tur. Bu. Turji. Turo. Turoji. Tur. Turji. Hmm. Ibu Asal. turo. Jadi gini, Bu. Lidahnya dongkrak ke atas. Tur. Kalau lidahnya dongkrak ke atas, ya, ang, kayak gini Bu. Jadi ininya ke bawah. Tur. Tur. Ini harusnya turun. Tur. Tuoji. Tur. Tur. Turji.
Terus Bu, lanjutin yang di bawah Ibu. Iya. Atko, 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 hmm? Akda. Yuk, lanjut. akda, Iya, Afwan Ibu Nini, Afwan ya. Ini kalau misalnya nanti saya apa namanya eh, tiba-tiba black gitu ya, berarti ini baterai saya ngedrop ya, Afwan ya. Tadi itu ada tamu, oh jadi saya terlewat iya untuk iya ngechat. saja. Begitu sudah mengajar kok, wah tinggal 4% soalnya. Afwan ya Bu Nini ya. Saya tadi Ya lupa saja banget nggak di chat. apa-apa. Ada tamu tadi jadi nggak ngecek-ngecek handphone. Baik, ya dilanjutkan Ibu. Lanjut ya. Mm-mm. Yutla, Iya, youth jangan terlalu ditekan. Youth, yut, youth lah. Jadi jangan la, sampainya. Youth lah, bukan youths. Tidak boleh youths, oh iya, tapi youth lah. Ya, coba lagi. la, ya. Yut, Sekali lagi. la, Jauhin yut, lagi, Bu. la, Nah, terus lanjut. ya. Tuk, wa, Nah, huruf kafnya gini, Bu. Kaki, ku, ak, ak. Jadi kayak ditaruh di atas gitu. Ak, bukan ak, tuk, tapi ak. Tuk, wa. ak, 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 Hmm, tuk, tuk, iya, wa, ada, jangan ada pangkal lidahnya nggak naik, Ibu. Tuk, wa. tuk, tuk, wa, Tuk, wa. Hamesnya mana? tuk, tuk, wa, Lanjut, Bu. yat, luna, Yat, kita wakofkan ya. Yat, lun. yat, lun, Lanjut. mak, mak, nun, Maknun. mak, nun, Lagi, Bu. Lanjut. roba, At, roba. at, roba, Ayo dikurangin. Hamesnya nggak boleh pakai nggak boleh becek hamesnya. At, at. at, Jadi ya. bukan di at. Enggak. Lidahnya jangan dibenturin, Bu. At, langsung lepas. At, roba. Lepas At, lidahnya. Nah, at, at, roba. iya gitu. Lanjut. Ak, nana, Mm-mm. mat, robatun, Mat, robah. mat, robah, oh ya. Mat, robah, Tidak panjang roknya. Coba perhatikan lagi. ya. Mat, robah, Mat, robah. Ro, buka. Mat, robah. mat, robah, Robah. robah, Jangan pelan. Robah. Jadi, bah. Enggak, banyak enggak panjang. Bah, langsung. robah, robah, mat, Mm-mm. robah, Iya, lanjut. akromin, roman, Yuk, ini harokatnya. akroman, Ak, roman, ro. Ya, coba Ibu. akroman, Iya, lanjut. maktubun, Coba hurufnya apa yang pertama? oh iya, apa itu ya? Yaktun,
Kafnya kasih hamas dulu, jangan buru-buru pindah ke ta. Iya. Yaktubun. Yak. Yak. Tu. Yaktubun. Yak. Tubun. Lanjut. Atrokum. Atrokum. Iya, Masya Allah. Lanjut, Bu. Bukrotan. Bukroh. Bukrotan. Yuk, yang di ujung itu tak marbutoh, ya, kita sukunkan karena wakof, ya. Bukroh. Roh. Mm-mm. Mukrim. Mm-mm. Yutroka. Dikusuk. Yuk, huruf Yuk. taknya. Yut. Ayo, yut. Kalau udah dapet taknya Yut. disukun, langsung lepas, Bu, lidahnya, Bu. Jangan ditahan di situ, bukan yuts. Bukan yuts, tapi mundurin lagi lidahnya. Yut. Yut. Ro. Yut. Yut. Rok. Yut. Lagi. Roka. Yut. Yut. Rok. Roka. Yuk, aku sukunkan. Yut. Rok. Yut. Rok. Iya. Tuk. Tuk. Ri. Ya, tukri. Tuk. Ri. Sak. Sak. Roh. Sakroh. Sak. Roh. Tat. Roh. Yuk, mundurin lagi lidahnya. Jangan dipertahankan di bagian depan. Tat. Roh. Nggak boleh tat. Tat. Roh. Mundur. Tapi mundurin lagi lidahnya. Tat. Jauhin gitu. Tat. Roh. Tat. Tat. Roh. Masih bagian depan ya, Ibu. Masih deket-deket sama gigi itu. Dijauhin dari gigi, Bu. Lidahnya, Bu. Tat. Roh. Tat. Tat. Roh. Lagi. Tat. Roh. Tat. Roh. Yuk, lanjut. Hukma. Bukan hukma, tapi hukma. Nah, ini. Huk. Di sini. Ayo. Hukma. Hawanya, Ibu. Hu. 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 Coba. Hu. 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 Bukan hu. Hukma. Hu. Hukma. Hu. Hukma. Ayo, haknya masih PR, Ibu. Ibu. Oh, haknya belum dapat ya, Bu. Ya, nggak apa-apa deh. Yuk, dilanjut aja dulu. Wa matat lu. Wa matat lu. Wa matat lu. Jangan tat. Tat. Ada tat. Wa Tat. matat. Tat Lu. lu. Wa matat lu. Iya. Terus. Yaktumun. Ya, kafnya kasih syiddah dulu baru hamas. Yak. 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 Bukan yak. Iya. Yak. Makanya Ya. dijauhin nih. Yak. Sama bawahnya. Jadi Yak. jangan deket-deket. Deket-deket bunyinya yak. 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 Ngomongnya ya. Yak. Tumu. Gitu, Bu. Yaktumun.
Yaktumu. Yaktumun. Nah, terus Bu. Muk Mukromun. 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 Iya. Nah, coba Ibu. Ahihu ah. Hahihu ah. Kurang. Ini belum dapat ya Bu untuk huruf H-nya. Ibu huruf H-nya latihan terus ya. Insya Allah Ya, saja. di PR sekali di huruf H dan Ain ya. Nah, Iya, Ustazah. Ibu, mohon maaf ini sepertinya sudah ngedrop ya baterainya. Di atas juga sambungan listriknya tuh tinggi Bu, jadi nggak nyampe kabelnya. Oh Subhanallah. iya, iya saja. Maaf, udah gelap nih. Langsung Eh, saja. Naam. Baik, kita langsung tutup nggak apa-apa Bu Nini ya. Iya, nggak apa-apa saja. 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 Apa izin tutup ya ya? Baik, Ya, Ustazahnya sepertinya udah ini. Iya, iya baik. Kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan ummi yang sudah hadir malam ini. Iya, Mohon maaf kalau ada kurang kesalahan ya Izin tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.